Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Tuhan yang berbicara. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Seringkali kita mencoba memahami Tuhan seperti kita memahami satu sama lain. Namun sesungguhnya dimensi keilahian Tuhan itu jauh lebih luas dan lebih mulia daripada apa yang kita dapat mengerti. Kita tahu bahwa Tuhan itu hidup. Jika Tuhan itu hidup, maka pasti Dia juga dapat berbicara dan berkomunikasi dengan manusia yang sangat Dia kasihi. Namun seringkali kita menemukan sangat sulit, bahkan nyaris tidak pernah kita mendengar suara Tuhan yang berbicara. Jika kita mau berdiam sejenak dan membayangkan bagaimana ciptaan Tuhan berbicara satu sama lain, kita akan mulai dapat memahami kebenaran ini. Apakah pohon yang kita tanam di rumah atau di perkebunan dapat berbicara? Menurut para petani, pohon-pohon itu dapat berbicara. Ketika daunnya mulai rontok dan kering, pohon itu berbicara dia butuh air. Ketika tumbuhnya mulai kurang baik, pohon tersebut menyatakan bahwa dia perlu tambahan nutrisi. Bukankah semua itu adalah wujud dari benda hidup yang berbicara? Tidak semua binatang mengeluarkan suara yang dapat didengar oleh satu sama lain. Namun mereka bisa membaca gerak-gerik. Bukankah hal itu pun wujud daripada percakapan? Firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi berkata, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ini adalah salah satu wujud keajaiban Tuhan. Manusia makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan, dan bukan hanya mendengar satu sama lain melalui telinganya, namun juga bisa melihat melalui matanya. Seorang bayi yang bisu tuli tidak mampu mendengar suara apa-apa, namun dia bisa tersenyum ketika melihat ibunya tersenyum dan menina bobokannya. Bayi bisu tuli itu bisa mendengar dengan matanya yang terbuka. Bahkan seorang yang bisu tuli dan buta sekalipun, mata hati nuraninya masih bisa terbuka dan melihat. Dia bisa membedakan sentuhan tangan, pelukan, dan usapan orang lain. Ada banyak cara untuk dapat mendengar Tuhan yang hidup dan berbicara. Jangan batasi kemampuannya untuk melangkah dan menolongmu. Ketika kita menemui jalan buntu dan berdoa, Tuhan pasti berbicara. Beberapa hari yang lalu, saya sedang dalam keadaan tertekan yang sangat berat. Ketika anak saya menelpon saya langsung minta anak itu berdoa buat saya dan dia kuatkan saya. Lalu hati saya masih takut dan gentar. Saya menghubungi salah satu ring 1 pelayanan kami dan minta dia pun mendoakan saya. Sesampainya di rumah, saya dan istri berdoa lagi karena hati saya takut dan gentar akan banyak perkara. Namun Tuhan seakan-akan membisu. Pada sore harinya, ketika saya sedang mengendarai mobil, dari kejauhan saya melihat sebuah mobil dengan lambang yang sepertinya sama dengan lambang yayasan di mana saya bernaung. Namun saya tidak mengenali mobil tersebut. Saya mencoba mendekati mobil yang sedang berjalan itu, dan di stiker mobil tersebut tertulis seperti ini, mujizat pasti terjadi.
Pada saat itu juga saya tahu Yang Maha Tinggi Allah Israel sedang berbicara meneguhkan saya, sehingga rasa takut dan gentar yang ada pada saya surut saat itu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Engkau yang selalu berbicara padaku. Ajari aku lebih peka lagi, ya Tuhan, ketika Engkau sedang berbicara. Amin. Jesus loves you and so do I.